didirikan pada tahun 1987 ya, cukup lama, tahun 87. Nah, didirikan itu awalnya ada 3 fakultas, Fakultas Sosial Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, dan FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun 87. Dalam perkembangannya mengalami kemajuan yang cukup pesat ya. Terus Muhammadiyah Palangkaraya salah satu dari sejumlah universitas swasta yang ada di Kalimantan Tengah. Boleh dikatakan ya cukup terbesar lah dibandingkan teman-teman yang lain barangkali di swasta. Ini terbukti bahwa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya itu pertama kali program studi di Kalimantan ya yang memperoleh akreditasi A. Itu di program studi ilmu administrasi negara tahun 2019 yang lewat. Itu pertama kali di Kalimantan khusus swasta. Nah, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya itu dalam perkembangannya kalau dulu hanya 87 itu hanya 8 fakultas. Sekarang sudah 10 fakultas. Nah, 10 fakultas ya. Kalau dulu hanya 6 program studi, sekarang sudah 25 program studi. Jadi dari 3 fakultas dalam perkembangannya sekarang menjadi berapa? 10 fakultas, 25 program studi. Program studi terbaru yaitu program studi fakultas kedokteran ya. Fakultas kedokteran itu yang terbaru. Nah, dalam perkembangannya kedokteran ini kan sangat sulit ya. Sebuah swasta mendirikan sebuah fakultas kedokteran itu luar biasa, tidak murah dan tidak mudah. Karena paling tidak harus mencari 27 dokter dengan spesifikasi pendidikan S2 atau spesialis. Itu 27 disiapkan. Kemudian laboratoriumnya juga harus ada 21 laboratorium. Sangat mahal. Termasuk ada mayat apa segala ya untuk praktek itu. Nah, dan perkembangannya selain kedokteran, yang baru itu ada fakultas psikologi, fakultas hukum, fakultas manajemen ya. Nah, ini yang baru. Yang baru itu merupakan hibah ketika kita merger di universitas lain. Kami ada merger atau mengambil alih dari Sekolah Tinggi Bunga Bangsa. Penyanyi almarhum Barangkap Inau itu ada program studi bahasa Inggris dan biologi. Nah, itu merger ke kita ambil alih karena kalau ada sekolah tinggi atau universitas yang sepertinya tidak mampu lagi untuk bangkit atau ingin bergabung, kita siap menggabungkan universitas itu. Nah, kita sudah menggabungkan Sekolah Tinggi Bunga Bangsa, 2 program studi bahasa Inggris sama biologi. Kemudian oleh Dikti itu kita dapat program studi yang baru, yaitu yang saya katakan tadi, fakultas hukum, manajemen, psikologi ya, psikologi. Lupa saya satunya, termasuk kedokteran itu. Nah, dalam perkembangannya Universitas Muhammadiyah Palangkaraya secara SDM, sumber daya manusia, baru memiliki 3 profesor. Profesor Bulkani, Profesor Fatur Rahman, dan Profesor Ahmad Syar'i. Doktornya ada 35 di antara 200 dosen. Jadi hanya sekitar berapa persen itu ya, 18% ya. Nah, ke depan itu harus ditingkatkan, kalau bisa paling tidak 60. Di sebuah perguruan tinggi itu klasifikasi dokternya harus 60%. Nah, akreditasi, kalau akreditasi itu ada 2 program universitas begini, ditentukan oleh akreditasi, apakah itu dia negeri atau swasta. Yang dilihat orang adalah akreditasi itu. Kalau IPT ini kelembagaan universitasnya ya,
universitasnya, akreditasi Universitas Muhammadiyahnya itu baru baik atau baik sekali. Karena akreditasi itu ada unggul, ada baik sekali, ada baik. Kalau dulu A, unggul itu A, B itu baik sekali, C itu sekarang baik. Jadi kalau sebuah program studi itu baik, berarti itu C kan. Masih C. Nah, kalau di tingkat program studi ya, itu ada 3 yang unggul atau A, yaitu di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, program studi administrasi negara itu unggul. Kemudian program studi Magister Administrasi Publik itu unggul. Itu di FISIP ya, termasuk si ini tadi kuliah di sana ya. Kemudian ada DFKIP, itu pendidikan ekonomi unggul. Nah, selebihnya berjuang pada level baik sekali. Kemudian yang baru berdiri yang 4 tadi, karena kalau baru muncul itu statusnya baru baik atau istilahnya standarnya C. Pertanyaannya ini label agama gitu kan, label universitas ini Universitas Muhammadiyah. Tapi dalam misinya itu tidak hanya untuk orang muslim saja, tapi terbuka untuk berbagai macam suku agama. Terbukti di Universitas Muhammadiyah itu hampir 30% itu non muslim. Bahkan kemarin mahasiswa kami terbaik itu yudisium terbaik itu dari non muslim. Terbaik kemarin itu ya. Dengan indeks prestasinya hampir 3,9 berapa gitu ya. Dari 144 SKS itu hanya B-nya 2, selebihnya nilainya A. Kemudian beasiswa juga kami tidak membedakan muslim non muslim. Terbukti banyak yang non muslim itu dapat KIP, beasiswanya KIP, kuliah Indonesia Pintar, kemudian beasiswa Bank Indonesia ya, Bank Indonesia, kemudian ada beasiswa yang lain. Dosen juga ada 2 orang yang non muslim itu, DS2 ya, Pak Membang sama Pak Nikodemus, itu non muslim ya. Jadi di sana kami welcome, terbuka ya terhadap suku bangsa. Tujuan kami ikut mencerdaskan warga Kalimantan Tengah ya, supaya cerdas, memiliki ilmu pengetahuan, bertakwa sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, itulah Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Dosennya dari 200 itu ada 3 klasifikasi. Ada yang PNS, yaitu sekitar dari 200 itu ada sekitar 15 orang. Dosen PNS, dosen kepertis namanya. Ada yang dosen tetap yayasan seperti saya. Saya dosen tetap yayasan, yaitu hampir 100 orang. Kemudian ada dosen tidak tetap. Kalau dosen yayasan sama dosen ini punya NIDN namanya. Tapi yang tidak tetap itu dari beberapa pejabat, termasuk PJ Wali Kota Bu Hera. Itu dosen kami, dosen tidak tetap. Dia punya NIDK namanya, nomor induk dosen khusus. Nomor induk dosen khusus dari beberapa pejabat, dan mereka itu kuliah praktisi. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan terhadap perkembangan kampus kami ini. Setiap tahun kami terus menerima mahasiswa. Di sana ada 2 S2, S2 Pendidikan Dasar dan S2 Magister Administrasi Publik ya. Itu untuk S2-nya. Insya Allah tahun ini kami sudah menyusun borang untuk membuka S3 ya, S3. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin kuliah, siapa tahu ada kebetulan belum selesai S1, di sana ada ilmu komunikasi. Kebetulan saya dulunya ketua prodi ilmu komunikasi, setelah itu wakil dekan 1. Saya kebetulan wartawan juga. Saya lama di Kalteng Post dulu, sama dengan beliau, satu alumni. Sekarang pemimpin redaksi di jumakalteng.com. Ko.id ya. Ko.id. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada penguji, terima kasih kawan-kawan atas kehadirannya.
Barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Dari sini dulu ya. Pak, tadi kan disebutkan Namanya ya Pak, nama saya Najib dari beritasuyan.com. ya. Jadi Pak, yang menariknya kan tadi kan Bapak sebutkan bahwa untuk prodi kedokteran itu kan sulit untuk didirikan Ya. Pak. Nah, untuk sejauh ini Pak, perkembangannya bagaimana Pak? Untuk apakah dengan standar yang 27 dokter itu sudah memenuhi atau bagaimana Pak? Oke. Baik, terima kasih, pertanyaan sangat bagus. Kalau kita lihat itu kan tidak mudah dan tidak murah. Itu kami menyiapkan hampir 230 miliar ya. Tapi off the record itunya ya. Kesiapan anggaran itu saat ini izin masih proses. Beberapa kali dari Kemenkes sudah mengeluarkan rekomendasi. Kemendikbud sudah datang. Ternyata ada beberapa laboratorium yang perlu ditambah. Kalau mayat apa segala sudah datang. Itu prosesnya, mudah-mudahan bulan ini sudah bisa selesai. Itu ya. Untuk dokternya Pak? Dokternya sudah lengkap dengan beberapa deal ya. Karena paham kita kuliah dokter tidak mudah ya kan. Jadi harus ada deal tertentu. Silakan yang lain. Oke. Ya, nama saya Seno Arianto dari Lesa Kalteng. Ya. Ini mohon izin terkait dengan Universitas Muhammadiyah yang ada di Pelangka. Apakah ada rencana untuk menjangkau ke daerah lain, mendirikan Universitas Muhammadiyah di daerah untuk anak-anak yang kurang mampu? Oke. Baik, terima kasih. Kita sudah ada tes Muhammadiyah di Sampit, ada merger beberapa sekolah tinggi kebidanan, Stikip ya. Itu sudah. Nah, di dua daerah seperti Pulang Pisau dan Kasongan kan. Kasongan itu sudah ada kampus. Nah, ini lambat laun ingin kami kembangkan menjadi sebuah universitas. Tapi tentunya itu perlu kesiapan dari pengurus daerah Muhammadiyah di masing-masing kabupaten. Kami siap membina dan cikal bakalnya itu sudah ada. Jadi rencana yang dekat itu Pulang Pisau dan Kasongan. Selama ini kita sudah membuka kampus di sana ya kan. Sudah Sabtu Minggu kami ke sana pulang pergi. Nah, ini memang akan dikembangkan. Nah, bagi yang tidak mampu ada KIP namanya. Silakan masuk KIP itu gratis. Dapat uang tiap bulan 1 juta, SPP gratis begitu kan. Itu dari pemerintah. Itu ya. Silakan. Saya Pak izin Rahul dari Tabengan Pak. Ini saya senang ya lihat Muhammadiyah sekarang karena lompatannya begitu tinggi ya. Bahkan dibandingkan Sekalteng ini dia terbanyak ya fakultasnya 10 ya. Kalau UPR itu cuma 8, yang lainnya di bawah. Kemudian UMPR ini kan dalam waktu singkat itu membangun banyak ya fakultas-fakultas baru. Kemudian karena mungkin ada banyak merger-merger tadi yang disampaikan. Saya ingin fokus pada divisi UMPR Pak. Kan ada jurusan ilmu komunikasi. Apakah di visi UMPR itu di ilmu komunikasi ada yang namanya RPL Pak? Rekondisi pembelajaran lampau di mana para mahasiswanya itu berkesempatan yang kalau misalnya kita punya pengalaman, namun itu bisa masuk dalam satuan SKS. Itu bagaimana Pak mungkin diceritakan? Baik, kita adalah universitas pertama yang mendapat izin RPL. RPL itu rekognisi pembelajaran lampau. Ada mahasiswa kita satu dari Kalteng Pos itu ikut RPL. RPL itu syaratnya kawan-kawan sudah bekerja jadi wartawan 5 tahun, ya. Nah, setelah itu kuliahnya cukup setahun, cukup setahun aja. Jadi pengalaman kawan-kawan selama jadi wartawan itu kita akui, rekognisi namanya, sebagai bagian dari mata kuliah. Misalnya sudah 3 tahun, misalnya teknik penulisan berita kan sudah paham, hukum media sudah paham, kemudian fotografi sudah paham, itu kita akui semua. Jadi kuliahnya itu hanya 1 tahun, 2 semester, dan diakui oleh Kemendikbud. Kita mendapat izin Kemendikbud. Tahun ini Unpar sudah ada itu. Yang pertama itu UMP, pertama itu justru dibantu dari Kemendikbud, SPP 1 semester. Cuma memang SPP-nya agak mahal karena 2 semester ya, hanya 2 semester. Normalnya itu orang kuliah 7 semester, 3 tahun setengah. Tapi dengan RPL ini hanya 2 semester. Nah, itu bisa kawan-kawan masuk ke sana. Ini salah satu untuk kuliah cepat dan diakui oleh negara.
Kalau dulu kan ada orang mulai kuliah cepat kan itu abal-abal main-main berapa puluh juta gitu kan, tiba-tiba selesai. Ada ini memang diakui oleh pemerintah. Nah, jadi hasil rekognisi misalnya kan 144 SKS, 104-nya itu kami akui, tinggal 40 SKS itu dibagi 2 semester, 20 semester sudah selesai. Oke, lanjut. Mungkin cepat. Saat ini kan UMPR sudah ya Pak resmikan Bogor Kampus 3 kemarin Iya. yang ibaratnya itu sebagai pemekaran kampus. Nah ibaratnya bahkan kata Bapak yang mantan wali kota Jakarta Pak Yusuf. Pak Riban, Oh, Pak Riban. bahwa adanya tujuan tersebut karena tidak efektifnya universitas bergabung dengan SMA atau SMP yang ada Iya. di situ sehingga dilakukan pemekaran. Nah, pemekarannya itu dibuka kampus kebidanan Ya. demokrasi. Nah, ibaratnya sampai saat ini kondisi gedung tersebut pun masih Maksimal. masih dalam proses pembenahan kali ya. Iya. Ya. Itu tanggapan Bapak terkait kebijakan rektor kampus itu seperti apa? Baik, terima kasih. Dulu UMPR itu kan punya kampus 1 di situ, kampus 2 di Jalan Anggrek ya, kampus 3 di Sintu ya, kampus 4 itu di Kalampangan, kampus 5 itu 3 km 38. Tapi itu untuk sekian puluh tahun karena ada 60 hektar di sana untuk ke depan. Siapa tahu kawan-kawan yang jadi rektor di sana ya. Nah, dulu FKIP itu sama Pepertahut di kampus 2. Nah, setelah ada kedokteran harus full dia, satu ruangan full. Akhirnya bergeserlah FKIP sama Pepertahut. Kita belilah Akbid apa tuh yang di Jalan Lingkar nih? Betangasih. Wah, itu dibeli 30 miliar itu. Dibeli 30 miliar. Ya, itu khusus untuk FKIP dengan Pepertahut tadi, karena kampus 2 yang di muka Wiagara sana itu khusus kedokteran. Akhirnya dibeli. Nah, mungkin uangnya lagi 30 miliar itu hanya beli itu. Alamat lain ini pembenahan. Kehabisan dana atau gimana? Bukan juga, tapi ini sambil jalan ya pembenahan. Karena FKIP itu akan punya potensi yang bagus, mahasiswanya juga ribuan. Alamat lain itu diserahkan kepada fakultas itu untuk pembenahan. Karena memang di mukanya ada kayak becek-becek segala itu kan. Sekarang mau dibenahi begitu ya. Masih proses pemindahan atau sudah pindah? Sudah pindah full di sana mereka. Oke, lanjut. Oke Pak, saya Emito Junior dari Infokalte Pak. Tadi kan Bapak menjelaskan ada program baru yang itu kedokteran kan Pak. Ya. Otomatis kan mahasiswa dari orang-orang yang masyarakat menengah ke bawah mau masuk ke kedokteran pasti menggunakan biaya yang tinggi Pak. Ya. Apakah ada jalur untuk meringankan masyarakat ini menengah ke bawah selain dari KIP Pak? Apakah ada dari kampus? Oke. Sip. Baik, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa mendirikan kedokteran itu tidak mudah dan tidak murah ya. Nah, kebijakan dari pusat pun menerima itu tidak boleh banyak, hanya 50 dulu. 50 mahasiswa. Dan itu sudah ada termasuk dari kabupaten kota. Sudah. Dan itu kan tidak mudah. Mungkin sekitar 200 juta ya uang masuknya. Itu untuk sementara. Nanti kedepannya barangkali saya dengar rektor ada kebijakan ketika itu sudah 250 mahasiswa, dan itu diperkirakan untuk mencapai 250 itu sekitar 4 tahun ketika dia sudah akreditasi. Ini kan baru C ya atau baik. Setelah 4 tahun dia akreditasi, kalau dia bisa baik sekali atau unggul, baru diizinkan untuk membuka 250 mahasiswa. Karena ini menyangkut nyawa orang, sehingga tidak bisa yang jor-joran. Mungkin untuk break even point itu sulit dulu. Selama 4 tahun berjuang itu kan rugi. Karena memerlukan dana ya ratusan miliar ini kan yang disiapkan, diinvestasikan. Untuk mengembalikan itu perlu proses panjang. Nah, untuk mahasiswa yang tidak mampu itu ke depan akan dibuka ya. Berarti dari kampusnya sendiri juga ada ya? Ada rencana itu. Mungkin sekian persen di ini kan untuk yang
tidak mampu. Karena untuk dokter ini paling tidak kemauan dan kecerdasan, karena IQ syaratnya itu minimal 115 ini ya, IQ-nya. Salah satu syaratnya itu saya. Itu ekonomi Budi tengah ke bawah aja atau yang berprestasi apakah ada kemungkinan dapat itu? Itu lewat daerah bisa. Kabupaten ini mengirim berapa orang dipandang mampu, jadi kabupaten itu yang membiayai. Misalnya utusan dari Murung Raya, dari mana begitu kan. Oke. Kalimantan lain tadi perjalanan panjang UMPR sampai ada akreditasi pertama di Kalimantan. Iya. Segala pencapaian lain dan sebagainya. Untuk pembukaan lapangan kerja ke depan lulusan UMPR ini, Iya. mungkin ada sebuah contoh lulusan UMPR-nya sekarang jadi apa? Iya, oke. Siap. Baik, namanya tracer study ya, jejak alumni. Jejak alumni itu kami pantau terus. Ada sejumlah alumni yang jadi tokoh. Kita ketahui bahwa Pak Ariban itu alumni UMPR pertama, ya kan? Sekarang jadi wali kota. Kemudian Pak Yusuf yang sekarang jadi rektor, itu kepala biro antara berapa kali itu kan? Jadi di sana ada beberapa wartawan termasuk saya yang bukan tidak setia dengan pekerjaan alumni dari UMPR itu sendiri. Pak Wahyudi Abdirun, bos Dirut Kalteng Pos, itu alumni. Pak Sunrise, Pak Haris, Pak Haris baru ya. Itu alumni kita ya, yang dari komunikasi. Belum lagi beberapa alumni Pak Sigit, Ketua DPRD, Pak Sudarsono, sekarang PLT Bupati Surya, bukan Ketua Dewan Pak Eko, baru ujian minggu kemarin. Itu bagus dibikin berita. Pengujinya Pak Rektor, ya alumni itu ya, beberapa alumni kita, alhamdulillah itu ada yang 0 tahun, ada yang 1 tahun. 0 tahun itu seperti RPL itu kita hitung 0 tahun. Seperti Immanuel Elo yang Kalteng Pos, kan baru lulus kemarin RPL. Itu kita hitung 0 tahun sudah bekerja, karena memang sudah masuk itu kan sudah bekerja dia kan. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, ada yang 5 tahun dapat pekerjaan. Tapi rata-rata alhamdulillah sebagian besar dari kesehatan kan ada analis, ada farmasi gitu. Itu ya. Mungkin itu Pak Bahit. Oke. Selanjutnya. Ya, baik, kita sudah menyelesaikan jumpa pers dan ini kita hanya punya waktu 1 menit atau ya 1,5 menit untuk